Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, lalu berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema misa kali ini adalah angin ribut. Angin ribut, gelombang besar. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Naik perahu lalu diombang-ambingkan ombak. Mungkin naik perahu, naik kapal, jarang-jarang. Coba naik ke Madura gitu, nyebrang ke Madura pakai Joko Dole. Nah, cobanya sekali-sekali naik lalu dari Bangkalan menuju Perak lagi untuk pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya pun pernah mengalami hal ini. Ini jarang saya ceritakan kepada saudara-saudara, kepada yang lainnya. Jarang. Pada liburan seminari, saya kelas 3 SMA, liburan seminari, pada waktu libur, 2 hari libur, gantian, 1 hari ke seminari, 1 hari di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika itu lalu tidak ada acara apa-apa. Bagaimana ini? Lalu ada yang usul, "No, ya boleh ngamen nih." Loh, ngamen? Waduh, saya pikir-pikir, wah ya sudahlah, ayo kita berlima. Saya dan teman saya 5. Lalu malam itu menyiapkan, pagi hari lalu mulai pentas. Saya ngamen di Wlingi, jarak Wlingi Blitar 12 kilo. Hari pertama, hari kedua di Blitar, jarak Blitar seperti itu, 9 kilo. Bapak Ibu ngamen senang, tapi ternyata ada yang melihat lalu melaporkan kepada seminari, kepada rektor. Waktu itu rektornya Romo Adam van Mensvoort, almarhum. Ketika dilaporkan, saya dipanggil malam hari ini. "Kamu lalu dimarahi macam-macam. Apa kamu tidak tahu bahwa ngamen itu minta-minta secara halus?" Sampai apal ngamen. Minta-minta secara halus. "Apa kamu kekurangan makan? Minta pada suster sana." Waduh, entek ngamek
entek ngamek kita diwolok ya Romo, ya ngono meneng mencukuru, nyekukruk ngono ya. Pak 3 lalu, ya sudah. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin menjadi Romo? Wah ini, itu pertanyaan yang menyentak saya. Lalu saya jawab, ya saya masih ingin menjadi Romo. Dihening, lalu selesai, ya sudah kamu belajar. Maka malam hari itu sedang belajar. Panggil yang lain, ada 4 yang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, kita selalu dalam musibah-musibah seperti ini ada. Dan saya tidak boleh, hukumannya tidak boleh ikut camping. Wah, camping senang kita. Tidak boleh ikut camping. Lalu harus dicuci tenda ini, mencuci tenda. 9 tenda dicuci, 11 tenda dibersihkan karena tidak ada pakai, lalu dibersihkan. Jam 7 pagi hari sampai siang jam 2 mencuci tenda selalu. Waduh, panas, tidak karu-karuan, tapi ya dinikmati aja, dinikmati ini. Kami tidak boleh keluar 3 bulan lamanya, tidak boleh keluar seminari, harus di dalam. Karena biasanya Sabtu malam Minggu kita jalan-jalan ke desa-desa. Dan itu semua kami alami. Lalu disuruh mengepel aula. Waduh, aula sekian besar seminari suruh ngepel. Diberi tikar, digolong untuk acara-acara seminari saat itu. Kalau ini dicuci tenda ini, kalau seandainya masih kotor, besok pagi keluar angkat koper. Waduh, itu sungguhan itu, sungguhan. Bapak Ibu, kami ndredeg. Tapi kami jalani itu semua dengan nikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, badai-badai semacam ini masih banyak. Saya sendiri nakal soal itu. Sendiri nakal. Dan nampak toh nakalnya dari wajah saya kelihatannya. Bapak Ibu, saya sendiri dengan tegas menyatakan, ayo kita nikmati aja ini. Lalu doa saya kepada Tuhan, kalau engkau ingin menjadi imam, kalau kami kau kehendaki menjadi imam, tolonglah saya. Doa saya semacam itu. Kalau kau kehendaki menjadi imam, tolonglah saya. Selalu doa itu saya gembuskan sampai akhir tabisan saya. Tuhan, kalau kau kehendaki menjadi imam, tolonglah saya. Dan setelah jadi imam, doa saya ganti. Doa saya milikmu, tolonglah saya. Ganti sederhana. Dan itu saya doakan selalu, saya milikmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua bisa mengalami hal itu. Dan selalu diterpa gelombang dan badai. Tidak ada orang yang bersih, selalu diterpa. Persoalan yang lain tidak bisa, persoalan yang lain dihempaskan oleh ombak dan gelombang. Asal kita masih dalam satu perahu. Kalau kita masih dalam satu perahu, pasti selamat. Dan terbukti saya sudah 34 tahun menjadi imam. Itu dulu buah perjuangan kita. Tuhan, tolonglah. Kalau saya ingin menjadi imam, tolonglah saya. Dalam bacaan pertama tadi diaturkan Ayub juga demikian. Ayub kena gelombang. Kekayaannya, harta bendanya, hewan-hewannya habis semuanya. Anak-anaknya habis. Istrinya termasuk juga habis. Karena istrinya mengajak untuk
Ayub ini untuk apa? Untuk murtad. Kutukilah Allahmu. Mengapa engkau masih setia kepadanya? Kutukilah. Dan 3 teman Ayub, Silfa, Bildad, Sofar. Saya masih hafal ini karena ini skripsi saya Ayub ini, prolog Ayub. Dan itu menyalahkan Ayub karena Ayub dianggap sebagai pendosa. Ayub padahal orang saleh yang dirundung malang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di tengah-tengah kemelut seperti itu, Tuhan menjawab dalam badai. Lah ini bacaan pertama ini. Dalam badai Allah menjawab, engkaukah yang meletakkan dasar lautan, engkaukah yang menggiring kuda-kuda ini, engkaukah yang kehebatan Allah ditunjukkan dalam sini. Kalau Allah itu hebat seperti ini, kalau persoalan Ayub aja kecil, mengapa engkau meminta pertanggungjawaban saya Allah? Tidak mungkin. Harusnya diam, dijalani saja, Hidup ini harus menjalani saja. Kalau hidup tidak dijalan, waduh. Saya melihat orang-orang yang dihempas ombak lalu ngelokro gak semangat hidupnya. Untuk apa? Tidak semangat. Hidup harus dijalani. Mau tidak mau, hidup harus dijalani. Peristiwa-peristiwa yang terjadi Allah itu kecil bagi Allah. Tidak ada artinya apa-apa. Kalau Allah mau bertindak, sungguh hebat, dahsyat untuk kita semua. Kadang-kadang dicobai sedikit anak yang diambil oleh Allah, lalu sudah ngelokro, anak satu-satunya dipelihara, bayi dia terus sampai single parent, dibesarkan sampai jadi dokter, spesialis, dan lalu mati, tabrakan. Waduh, itu anak satu-satunya mati. Maka dia tidak menghiraukan. Waduh, Tuhan itu jahat, Tuhan itu walah gak karu-karuan. Tuhan itu apa itu? Gak Tuhan-Tuhanan, gak paten saya ngene. Gak paten. Untuk apa saya? Saya mengabdi seperti ini, mengabdi dan berbuat kebaikan-kebaikan di lingkungan, di wilayah. Waduh, hebat. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ingat jawaban Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat, masih bisa memuji. Tuhan harus dipuji. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itulah jawaban Ayub. Aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang, aku kembali ke dalamnya dengan telanjang juga. Seperti tidak punya apa-apa saya ini di dunia ini. Hanya Allah yang memberi. Maka Allah yang mengambilnya, silahkan Allah. Sebetulnya harus begitu. Mereka yang mempunyai suami, mempunyai istri, mempunyai anak-anak, harus begitu. Rela. Anak adalah titipan. Anak adalah titipan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan mengambil sewaktu-waktu, silahkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Wah, hebat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa kenyataan-kenyataan masih kita dihinggapi daging manusia. Tapi kalau kita mengikuti Kristus, kita dibangkitkan oleh Kristus, kita milik Kristus, maka kita menjadi manusia baru, manusia yang menyerahkan diri. Lihat bacaan kedua tadi, kita adalah manusia baru yang tidak hanya berdasarkan hal-hal duniawi, melainkan hal-hal surgawi milik Kristus.
Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita diterpa oleh gelombang, badai, dan tofan, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan kelihatannya tidur, tapi Tuhan tidak tidur, tidak pernah tidur. Dan Tuhan selalu membimbing, membantu kita. Kalau itu kelihatannya tidak didengarkan doa-doa Bapak Ibu, tidak dihiraukan, menganggap bahwa diri kita ini jelek-jelek, tidak apa-apa jelek. Tetapi bukan tidak didengarkan, melainkan dibiarkan begitu saja. Terus terserah Tuhan mau mengabulkan saya dalam wujud apa. Terserah Tuhan mau mengabulkan saya dalam waktu yang kapan dikabulkan. Itu Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kalau tidak demikian, maka hidup kita akan merana, hidup kita akan sengsara. Terus mengelandut, menggelabui dalam kesedihan-kesedihan, terus akhirnya mati ngenes. Ngenes itu apa ya? Mati ngenes pokoknya. Ya itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka marilah kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Barang siapa yang mampu bertahan, dia akan setia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.